Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci Panasonic. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Effendi Saputra yang berada di Tangerang, Karangtengah. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Effendi Saputra yang berada di Tangerang, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Menurut informasinya ini adalah Panasonic, dan untuk tipenya mungkin NA-P10FR1. Sebenarnya untuk perbaikan kali ini saya rada susah untuk melakukan pengetesan, karena memang harusnya itu dibawakan buat power supply-nya juga. Tapi kali ini beliau hanya mengirim buat display-nya seperti ini teman-teman. Dan kondisi di bagian belakangnya, nah seperti ini. Katanya rusak. Untuk bot ini tersiram deterjen. Coba kita amati di sini. Nah, di sini ada korosi seperti ini. Tapi saya kira ini tidak ada masalah ya teman-teman. Selanjutnya untuk kasusnya, menurut informasi yang beliau sampaikan, itu di awal susah start, dan hal tersebut hanya bisa berjalan sekian hari, setelah itu susah start. Menurut informasi yang beliau sampaikan seperti itu. Dan untuk board displaynya ini, coba kita buka apakah bisa. Oh iya, bisa dibuka teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini di bagian sini juga ada korosi seperti ini teman-teman. Selanjutnya coba saya akan lakukan pengetesan dari sekian komponen yang ada di sini, apakah ada yang short. Tapi ini komponen SMD ya teman-teman. Komponennya itu sangat kecil-kecil seperti itu. Nah, paling nanti saya lakukan pengecekan komponen-komponen vital aja, mungkin dioda-dioda biasanya. Dan untuk jalur-jalur ini coba saya amati nanti, apakah ada jalur yang putus atau seperti apa. Oke teman-teman, dari sekian proses di sini saya tadi sudah melakukan penelusuran komponen-komponen SMD-nya ini, dan saya tidak menemukan hasil ukur yang janggal. Ya memang komponennya kecil-kecil seperti ini. Nah kalau saya balik seperti ini. Selanjutnya saya fokus di area switch-nya ini, dan untuk kedua switch ini ternyata bermasalah teman-teman. Coba kita lakukan pengukuran. Di sini saya gunakan range pengukuran buzzer. Jika si switch ini masih berfungsi dengan normal, saat saya tekan untuk tombolnya akan berbunyi bip panjang seperti ini. Dan coba kita praktekkan untuk switch yang ini. Selanjutnya coba saya tekan. Nah bisa teman-teman lihat, ini bermasalah untuk switchnya. Nah normalnya harus bunyi seperti ini. Tapi di kaki yang ini itu tidak terdengar adanya buzzer bunyi. Nah seperti ini. Selanjutnya untuk switch yang ini pun sama aja teman-teman. Ini pun juga rusak. Di saat saya tekan tombolnya, nah ini pun tidak berbunyi. Nah, normalnya harus berbunyi seperti ini. Nah seperti ini. Dan selanjutnya akan saya lakukan pergantian untuk kedua switch ini. Selanjutnya kita lakukan pengetesan kembali. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini tombol yang di sini saya sudah angkat seperti ini untuk kondisi sekarang. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran jalurnya. Untuk tombol yang ini, kalau kita urut ke sini, nah nanti akan ketemu di sini apakah jalurnya masih terhubung. Nah ini masih terhubung ke sini ya teman-teman. Artinya si jalur ini masih aman. Selanjutnya untuk jalur yang satunya ini,
Ini pun sama, kalau kita urut akan ketemu jalur ke sini. Dan coba kita lakukan pengetesan. Nah, ini pun masih terhubung. Mungkin untuk kali ini terkesan sepele, hanya melepas tombolnya ini. Tapi apapun itu, dikarenakan jika kita ceroboh dalam pengangkatan tombol ini, bisa jadi akan menambah permasalahan baru. Bisa jadi jalurnya ini terkelupas, karena ini jalurnya ini sangat lembut teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat seperti itu. Nah, seperti ini. Selanjutnya coba kita lakukan pergantian untuk tombolnya ini dan kita lakukan pengetesan kembali. Oke teman-teman, untuk kali ini tombol saya sudah lakukan pergantian dan coba kita lakukan pengetesan. Di sini saya gunakan range pengukuran buzzer. Nah, seperti ini. Jika tombol saya tekan akan bunyi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Untuk tombol satunya dan coba kita tekan. Nah, untuk tombol sudah berfungsi dengan normal. Nah, seperti itu. Satu hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam pergantian tombol ini adalah tinggi tombolnya ini atau tinggi switchnya ini, karena jika tingginya nanti tidak sesuai, tidak akan berfungsi klik setelah diassembling ke cover bawaannya. Jadi sebisa mungkin si tombol ini tingginya ini sama dengan tombol aslinya, walaupun secara fisik itu berbeda. Dan di sini saya gunakan tombol yang biasa dipakai di TV LG seperti ini. Ini tadinya rada tinggian sedikit. Nah, di sini saya rendahin sedikit agar nantinya saat diassembling di covernya itu si tombol bisa berfungsi baik. Selanjutnya coba kita assembling ke covernya dan kita cobain untuk tombolnya. Untuk kali ini sudah saya assembling ke covernya dan coba kita tekan apakah terdengar klik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk tombol powernya. Nah, seperti ini teman-teman. Dari percobaan di awal, saya bisa pastikan untuk fungsi tombol sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih buat teman-teman. Mestinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.